Sebelum menonton video ini, bagi Anda yang belum subscribe dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya dapat mengetahui berbagai konten menarik lainnya, dan simak video ini sampai akhir supaya dapat mengetahui tentang sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman dan perjuangannya. Terima kasih. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami mencoba menelusuri rekam jejak atau napak tilas gerilya Panglima Jenderal Sudirman di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Nawangan, Desa Pakis Baru, yang merupakan gerilya yang terlama di Desa Pakis Baru. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916 silam, dengan ayah bernama Karsit Kartowiroji dan ibu bernama Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang, Purbalingga. Sejak usia 8 bulan, Panglima Sudirman diangkat anak oleh Raden Cokro Soenarjo yang masih kerabat dari Siem. Jenderal Sudirman menerima pendidikan sekolah dasar pada tahun 1923 sampai 1930 di Holland Island School di Cilacap, lalu pindah ke Mulo, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional tinggi, hingga melanjutkan ke sekolah HIK, merupakan sekolah guru Muhammadiyah di Solo. Meskipun tak sampai tamat, namun ada 3 guru yang sangat berpengaruh untuk membentuk karakter dan menyerap pelajaran yang diberikannya. Berkat jiwa nasional yang tinggi, disiplin dan tegas, dan dikenal dengan sosok yang religius, Jenderal Sudirman diangkat menjadi guru di sekolah HIK Muhammadiyah di Cilacap. Untuk karir pendidikan militer, diawali mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau yang disebut dengan PETA. Dalam proses yang panjang, akhirnya Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Indonesia. Pada tanggal 14 Desember 1948, Belanda tidak lagi mengakui dan terikat dengan perjanjian Renville, lalu melancarkan agresi militer kedua dengan menyerang kota Yogyakarta, yang saat itu sebagai ibu kota Republik Indonesia sementara. Dalam agresi itu, seluruh wilayah Yogyakarta dikuasai Belanda. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi berhasil ditawan Belanda. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara, dan wakil presiden Muhammad Hatta ke Bangka. Tidak lama kemudian Presiden Soekarno pun dipindah ke Bangka. Dalam situasi ini, seluruh kekuatan Angkatan Perang Indonesia yang ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk bergerilya, yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit.
APRI bergerilya ke selatan Yogyakarta, melewati Karesidenan Surakarta, Madiun, dan Kediri. Yang dimaksud perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. Setelah hampir 7 bulan bergerilya, Jenderal Sudirman beserta pasukannya memutuskan kembali ke Yogyakarta. Namun sesampai di Pacitan, pasukan Belanda menghadang. Akhirnya perjalanan APRI dengan rute Tirtomoyo kemudian dialihkan ke daerah Sobo di Nawangan, Pacitan. Di daerah Sobo, pasukan gerilya APRI bertahan dan bermarkas di daerah ini sejak 1 April hingga 7 Juli 1949, yang merupakan waktu terlama pasukan APRI bermukim di suatu daerah selama bergerilya. Di Duku Sobo, Desa Pakis Baru, Jenderal Sudirman tinggal di rumah Karso Swemito yang kemudian dijadikan markas komando gerilya pasukan APRI. Kami pun juga menyempatkan berbincang-bincang dengan Pak Heri yang masih kerabat dari keluarga Karso Swemito sebagai pemilik rumah yang dijadikan markas gerilya selama di Dusun Sobo. Simak penuturannya perjalanan gerilya sang Jenderal Sudirman di Dusun Sobo. Ini semenjak enten corona sepi, Pak. Sepi yang mriki. Entas tuh gakal ingatan. Nggih. Sing nunggu temu ini, Pak. Kula kalih Simbah. Oh, kalih Mbah jenengan. Nika pun sedo nih kalih Mas kula sakniki. Yang kalih. Berarti sing anu jenengan sakniki nggih. Nggih, ingkang ngerat mriki kula kalih Mas kula sakniki. Jenengan coren gantosi Mbah. Nggih, kula gantosi. Ning saderenge ini kan Simbah Tasih Sugeng kula mun wonten mriki. Kula mlebet mriki tahun 2009 kula riyen. Simbah Tasih Sugeng, Simbah niku sedo tapi 2 tahun pungkur niku nggih. Ku sedo. Carane pun pinten taun anu ngrawat ngene. Ini Pak Dirman iki. Kula wonten mriki sampun 2019 nggih sampun 11 tahun. 11 tahun niki jenengan. 11 tahun. Hampir 12 jalan niki. Sadurunge Mbah jenengan asma sinten, Mbah? Pak Padi. Pak Padi. Sarki Pak Padi. Niku pun dangu nggih. Sampun nek Simbah menika awit Pak Dirman wonten mriki. Simbah niku? Nggih, emang griya niki kan kula rimen milik Pak Karso Smito kalian nggih Simbah kula niku Pak Padi. Nek nalikane Pak Dirman rawuh mriki Pak Padi niku nembe usia 7 tahun kula semanten. Terus nggih tasih usia balita kula semanten. Nggih 7 tahun niki nggih sakniki paling SD niku kelas 1. Niki sampun kemutan pripunan Pak Dirman mriki. Berarti Pak Sudirman nenten mriki pinten tahun apa bulan? Pak Dirman nenten mriki niku namung hitungan bulan. Niku namung 3 bulan 7 hari. Niku terhitung namung 98 hari. Kemulai dari tanggal 1 April ngantos 7 Juli 49. Niku sonten mriki niku nggih merupakan tempat terlama selama gerilya. Selama beliau gerilya niku paling lama wonten mriki. Dengan gerilya namung 204 hari. 204 hari. Mulai dari Jogja sampai Jawa Tengah, Jawa Timur niku 3 provinsi, 9 kabupaten niku menempuh jarak 1010 kilo dalam waktu 204 hari. Berarti niku gerilya awet king Jogja teng anu Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggih, ini kan melintas niku selama 3 provinsi. Niku provinsi nggih ngantos terakhir wonten mriki ten Kabupaten Pacitan niki terakhir wonten dalem Pak Karso Smito niki. Tesih Mbah jenengan to? Tasih buyut. Buyut. Nggih, tasih buyut. Berarti jenengan tesih nggih ngertos sejarahe. Nggih, ya tasih diceritani. Nggih, Simbah niku niku.
Terus nggih merupakan niku wau nggih paling lama wonten mriki Pak Dirman. Paling lama, paling aman, paling akhir wonten mriki. Karanten sak dangun wonten mriki niku mboten atos setelah kontak senjata niku mboten atos. Aman nggih. Nggih aman. Nggih pernah nalikane Pak Dirman wonten mriki antawis 2 minggu niku ingkang kejatuhan bom niku malah niku di balik gunung niku antawis semen Jatisrono. Kurang lebih nek saking mriki nggih 20 kilo jarak saking mriki. Malah mriki ingkang kenging bom. Berarti nggih nyuwun sewu carane nggih aman to niki. Nggih aman. Mbuh enten napa Nggih. kan mistis napa mboten kan mboten Nggih. kertas to. Nggih. Terus niku nggih sempat niku pesawat Belanda napa nggih melintas wonten daerah mriki sering. Sering. Nggih, kalau semanten niku sering. Nggih niku wau ingkang kenging bom malah daerah Semen niku, daerah Wonogiri. Sedone Pak Sudirman enten Pak Dirman sedo wonten Magelang. Magelang. Nggih, wonten Desa Badakan Magelang. Terus Pak Dirman sedo niku won bibar gerilya. Antawis 7 bulan setelah gerilya Pak Dirman wis sedo. Bulan Juli, bulan Januari tahun 50 Pak Dirman sedo. Berarti pun merdeka nggih. Sampun. 50. Jatosipun kan Nggih. 45 sampun merdeka. Nggih, Tapi kono kan- selang 5 nggih, selang tahun. Nggih. 4 tahun nggih. Selang 4 tahun kan tesik wonten niku saking Belanda niku kan tesik kembali lagi teng Indonesia niku. Ya akhiripun Pak Dirman yang memutuskan untuk niku memimpin gerilya. Meskipun nggih dalam keadaan sakit, nggih sakit paru-paru kalau semanten. Terus Pak Dirman bidal gerilya niku nek ngendikanipun sampun bibar otnam niku paru-paru. Nggih. Mboten dirasa to niki. Nggih, nggih karena Merjuangne nggih perjuangan niku wae. nggih merjuangne Indonesia. Perjuangan. Yes. Nah nikanipun bidal niku nggih sampun meninggalkan 6 anak Pak Dirman. 6 anak. Nggih. Terus putra ingkang terakhir nomor 7 niku Pak Dirman wonten mriki niku nembe lair. Ten mriki. Berarti niku garwane pun ditinggal gerilya nggih. Nggih, dipun tinggal niki gerilya kelas mantan mimpin pasukan saking berbagai daerah nih kan nggih pusatipun wonten Pak Dirman menika Nggih. kang ngomando. Karena nggih satu-satunya petinggi negara ingkang tasih kan kanten Pak Dirman. Nggih. Terus Bintang. Pak Soekarno, Pak Hatta sampun dipun tawan kalian Belanda menika. Berbintang 5 ya. Pangkate gangsal nggih. Nggih niku pun nggih panglima tertinggi Nggih. semanten. Sak inggilipun pun Boten enten. boten wonten nggih. Lah nggih lho. Panglima besar jenderal besar. Di rumah itu Jenderal Sudirman menempati kamar depan, sedangkan Kapten Soeparjo Rustam tidur di sentong kanan. Kapten Cokropanolo menempati sentong tengah. Utoyo Kolopaking menempati sentong sebelah kiri. Selama Jenderal Sudirman berdiam di rumah Kartosumito, nama dan keberadaannya sangat dirahasiakan. Masyarakat hanya tahu bahwa rumah itu ditempati oleh para gerilyawan. Jenderal Sudirman yang ketika itu menderita sakit paru-paru selama di markas mendapat perawatan secara khusus dari para pasukannya, khususnya dari Soeparjo Rustam, Cokropanolo, dan Utoyo Kolopaking yang senantiasa menjaga dan merawat secara bergantian hingga beliau sembuh dari sakitnya. Setiap pagi ketika matahari terbit, Jenderal Sudirman senantiasa meminta kepada Soeparjo Rustam untuk membantu dirinya berjemur di halaman depan. Dalam kondisi sakit ini, keluar perintah-perintah dari Jenderal Sudirman untuk menghadapi taktik perang yang dilancarkan Belanda yang semakin gencar mencari beliau. Di rumah ini terdapat sebuah meja persegi dan 6 buah kursi kayu jati dan sebuah lincah yang saat ini kondisinya mengalami konservasi yang ketiga kalinya. Namun bahan bentuk, tata ruang, dan arsitekturnya masih dipertahankan keasliannya.
Keluarga Kartosumito sebagai pemilik rumah tinggal di bagian belakang yang merangkap juga sebagai ruang masak. Untuk keperluan mengambil air wudhu, Jenderal Sudirman kemudian dibuatkan padasan, kamar mandi, dan WC sederhana dibuat di lereng bawah rumah. Akhirnya Belanda pun benar-benar angkat tangan dan terpaksa mengajak Republik Indonesia untuk berunding kembali. Perjanjian Rum Rayun pun terwujud pada tanggal 7 Mei 1949, di mana Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Presiden beserta petinggi negara telah dibebaskan oleh Belanda dan dikembalikan ke ibu kota negara yang waktu itu masih di Yogyakarta. Namun itu masih belum final dan Jenderal Sudirman tetap belum yakin dan tetap bersikeras melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air. Begitulah sosok Jenderal Sudirman yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan rasa nasional yang sangat tinggi. Tak salah disebut sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman dan mendapat penghargaan bintang 5 di negeri ini. Ikuti terus kisah menarik lainnya. Terima kasih.